ketika ada kisruh sama nyebutnya seperti itu, gas melon misalnya. Kan pengambilan kebijakan yang tampaknya terkesan tergesa-gesa tanpa melihat kondisi real di lapangan. Dampaknya siapa? Rakyat kecil. Nah, yang seperti itu kan harusnya tidak terulang lah. Ketika berada dalam kekuasaan menjadi lebih aman, tetapi kalau berada di luar kemudian berhadapan dengan hukum, kalau ini di logika ini diteruskan apa yang bakal terjadi sebetulnya? Nah, saling sandera jangka panjang. Hmm. Nah, korbannya siapa? Rakyat. Karena negara atau politik tidak lagi kepada moral virtue sebagai basis, tapi kepentingan sesaat. Organisasi kemasyarakatan juga ditawarin untuk mendapatkan tambang, kemudian kampus, ya, kemudian nanti koperasi dan lain sebagainya. Apa yang dibayangkan oleh Mas Fatul sebagai seorang rektor yang juga seorang aktivis ketika negara menawarkan begitu banyak sumber daya alam kepada organisasi kemasyarakatan, kepada kampus? Menurut konstitusi kan sebenarnya itu tugas negara kan? Iya. Tugas negara. Dan ketika negara memberikan itu kepada tadi beberapa entitas tadi, agak susah menebak dengan pasti latar belakangnya apa. Jangan-jangan ada udang di balik rempeyek. Oke, jumpa lagi di ruang tamu Back to BDM untuk membincangkan isu-isu Republik di ruang-ruang publik. Saya memang mencermati ada dinamika yang menarik dari Yogyakarta. Saya juga membaca di sejumlah media sosial, apakah itu di Instagram dan juga di Facebook, ada sebuah puisi yang bagi saya puisi ini agak menggerakkan ya. Judulnya adalah Diam Bukan Pilihan, ya, yang ditulis oleh Profesor Fathul Wahid, ya, Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Saya tidak akan membacakan semuanya, tapi saya coba baca 2 paragraf ya. Ketika ketidakadilan merajalela, diam bukan pilihan, pengingat harus digaungkan. Ketika kebenaran diinjak-injak, diam bukan pilihan, nurani harus dibangunkan. Itu adalah 2 bait puisi yang ditulis oleh Rektor UII Yogyakarta, Profesor Fathul Wahid, yang sekarang saya ajak ngobrol setelah diundang oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membicarakan Indonesia. Saya akan coba korek apa isinya. Mas Fathul, sehat? Alhamdulillah, Mas Budiman. Hah? Saya Alhamdulillah. nyebutnya profesor atau enggak nih? Mas Fatul aja. Mas Fatul. Nah, biar lebih cair. Lebih cair ya. Mas, saya ingin tanya dulu Mas. Ini diam bukan pilihan. Sebetulnya ekspresi apa yang Mas Fatul sampaikan dengan puisi yang bagi saya cukup keras sebetulnya? Ya. Itu jawaban atas kegalauan sebetulnya Mas Budiman. Jawaban atas kegalauan, bukan kegelapan ya? Nah, galau dulu. Galau ini sudah ada pemerintah baru, sekian lama, belum ada tanda-tanda yang berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Nah, tampaknya sebagai anak bangsa yang sayang dengan Republik ini, yang rindu dengan Indonesia yang lebih baik, ya harus jangan diam. Nah, itu adalah wujud kerinduan anak bangsa untuk Republik yang lebih baik. Itu berapa lama? Kalau semua kegalauan-kegalauan Mas Fathul merefleksinya melalui puisi? Ya kadang opini, tapi kalau dirasa terlalu sensitif, terlalu beresiko dalam bentuk sastra, kadang puisi, kadang cerpen. Jadi ketika dunia realitas itu mampet, sastra yang kemudian berbicara gitu? Betul, karena saya juga harus mengukur. Harus mengukur risiko dan lain-lain. Emang udah ada ancaman, Mas? Alhamdulillah selama ini baik-baik saja. Ya. Jadi kemarin ketika diundang Pak Prabowo ke istana sebagai rektor UI,
Itu apa? Memang di balik itu apa? Pertama, kawannya banyak yang diundang. Itu penting. Yang kedua, ya, kita melihat di forum tersebut Pak Presiden menyampaikan gagasan untuk Indonesia masa depan. Dan menurut saya ya gagasannya bagus. Bagus. Hanya saja mungkin ada sisi lain yang belum tersampaikan, Mas Budiman. Ya kan tidak semuanya indah lah, tidak semuanya bening gitu. Yang agak budek, agak buram juga ada. Dan untuk melihat Indonesia dalam konteks yang utuh, tampaknya dua potret ini harus disandingkan. Oke. Yang kemarin saya lihat ya baru yang bening-bening itu. Baru yang bening-bening itu. Ya. Lalu yang kurang bening didapat dari mana? Nah, itu yang tampaknya perlu kita cari sumbernya. Artinya apa? Akses kepada informasi yang lebih lugas untuk banyak hal. Tampaknya penting karena itu akan memantik kesadaran. Ada kesadaran, dan ketika kesadaran itu terpantik dan itu menjadi kesadaran kolektif, maka bisa akan melantang bukan untuk apa-apa, tetapi supaya jalannya proses atau praktek berbangsa dan bernegara ini tetap ada realnya lah. Kami di kampus tidak punya kepentingan apa-apa. Yang kita inginkan hanya bahwa amanah yang diberikan oleh rakyat kepada penyelenggara negara dijalankan sebaik-baiknya. Dan tugas negara adalah memakmurkan rakyatnya, menjamin keadilan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain. Ada amanah yang sangat jelas dalam konstitusi kita. Pertemuan rektor dengan presiden itu pertemuan dadakan atau gimana, Mas? Saya dapat undangan beberapa waktu yang lalu. Oke. Dan saya memutuskan hadir karena yang mengundang saya langsung Mas Menteri lewat WA. Ya. Jadi sebagai penghormatan saya kepada Mas Menteri, masih Mas Menteri, saya harus hadir lah untuk melihat seperti apa. Berapa banyak yang hadir itu sebenarnya? Tampaknya sekitar 200-an orang ada mungkin. 200 orang hadir ya? Ya, karena satu kampus bisa lebih dari satu orang. Tapi ada dialog? Ada dialog di bagian ujung, ya sebentar. Sebentar? Ya. Berapa lama tuh, Mas? Dialognya? Enggak apa pertemuan Acaranya? dari awal sampai akhir itu? Kalau total dari jam 4 sampai menjelang jam 9 ya lebih dari 4 jam lah. Tapi ada jeda buka puasa sama sholat maghrib ya. Cukup produktif pertemuan itu? Dari sisi penyampaian visi, misi, gagasan, insya Allah cukup ini lah. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Ya saya tadi ada sisi lain yang belum tersampaikan. Dan itu tidak terkomunikasikan dari sisi dialog? Belum terlihat. Belum terlihat. Tapi banyak orang yang kemudian juga spekulatif, Mas Fatul, bahwa ya ini semacam untuk mitigasi untuk agar kampus lebih tidak lagi masuk dalam sebuah mobilisasi unjuk rasa atau pernyataan-pernyataan yang kurang bersahabat bagi pemerintah. Gitu. Nah, malah justru itu Mas Budiman. Saya melihat pertama saya ingin ada reposisi untuk melihat hubungan kampus dengan negara. Kampus seharusnya dianggap sebagai entitas yang merdeka, punya kebebasan, bukan kemudian subordinat dari negara. Meskipun memang pembiayaan dari negara. Tapi ini kan pembiayaan dalam konteks kewajiban moral negara. Bukan karena kebaikan hati negara. Kemudian yang kedua, ketika itu dipilih, maka apa yang disuarakan oleh kampus itu harus dipandang sebagai kepedulian anak bangsa. Jangan dianggap sebagai orang yang ngerecokin. Karena akan berbeda dampaknya. Nah, ketika perspektif yang pertama yang diambil, maka ya senang-senang saja ketika ada yang menyuarakan aspirasinya dengan beragam cara lah. Demonstrasi kan juga hak konstitusional warga negara, tidak bisa dilarang. Yang dilarang adalah merusaknya. Tapi kalau menyampaikan aspirasi ya harus didukung. Tidak ada masalah. Dan itu tidak mungkin muncul ketika semuanya berjalan dengan baik. Pasti ada pemicunya. Nah ini yang pola pikir seperti itu tampaknya yang harus dikembangkan bagi saya. Dan kondisi sekarang bagi kampus adalah kondisi yang tidak baik-baik saja. Tidak semuanya baik-baik saja, mungkin lebih tepat ya. Tidak semuanya baik-baik saja. Ya. Jadi ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Persis ya. Kalau kemudian saya baca di pernyataannya UII yang ditandatangani oleh Mas Fatul sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dijelaskan di situ adalah soal menyempitnya ruang demokrasi. Bisa dielaborasi lebih jauh, apa yang dimaksud oleh concern dari UII itu sehingga ada
pernyataan menyempitnya ruang demokrasi Indonesia? Kita bisa dengan beberapa ilustrasi. Misalkan ada persekusi seniman misalnya, itu kan indikasi ya bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dalam beragam bentuk itu mulai bahasa yang lebih tepat dikondisikan lah kira-kira seperti itu. Atau misalkan ada kegiatan yang itu menyampaikan aspirasi mahasiswa, kan ada dari mahasiswa ketika Indonesia gelap itu. Ternyata liputan di media juga kita tidak melihat yang proporsional lah. Nah, saya khawatir bahwa itu artinya salah satu indikasi bahwa kebebasan berpendapat, berekspresi di ruang publik untuk menyampaikan aspirasi itu sudah tidak seperti yang kita bayangkan seharusnya. Ada semacam republic of fear, republik ketakutan untuk menyampaikan ide-ide itu. Apakah itu situasi yang dibaca oleh Mas Fatul? Sampai level tertentu saya melihat itu. Karena bisa jadi satu exposure informasi, Mas Budiman. Tidak semua orang punya exposure informasi yang cukup. Sehingga informasi yang didapatkan dari media arus utama misalkan, itu bisa jadi kan tidak lengkap ya. Ada ruang-ruang lain yang tidak mungkin tersampaikan di situ. Nah, ketika informasi itu cukup, maka orang menjadi bersikap lebih proporsional. Nah, cuma masalah sekarang adalah memastikan bagaimana exposure informasi itu menjadi cukup. Nah, itu menjadi mungkin ketika orang tidak lagi takut berbicara. Sehingga orang akan mendapatkan perspektif dari beragam sudut, kira-kira gitu. Kekhawatirannya Mas Rektor terhadap penyempitan ruang demokrasi di mana, Mas Fatul sebenarnya? Ketika orang takut berbicara. Takut berbicara. Ketika orang tidak bisa mendapatkan potret yang lengkap, hanya sebagian saja. Dan ujungnya adalah ketika ada penyelewengan kekuasaan dan sejenisnya, tidak ada koreksi. Karena orang menjadi katakanlah apatis atau bahkan takut untuk mengoreksi. Atau yang lebih menakutkan lagi adalah yang salah tadi dianggap sebagai sebuah kenormalan baru. Kenormalan baru. Di mana Mas Fatul lihat posisi DPR gitu? Yang kelihatannya juga sekarang lebih banyak diam ya. Nah, itu juga mungkin salah satu isu Mas Budiman. Ketika bayangan saya bukan ahli hukum, tapi sebagai orang awam yang mencoba melihat situasi berbangsa dan bernegara, DPR kan punya fungsi kontrolan ya. Nah, ketika fungsi itu tidak dijalankan dengan baik, maka kami mengkhawatirkan ada praktek-praktek yang sebetulnya itu tidak seharusnya dilakukan. Itu menjadi begitu saja terjadi terus-menerus dan bahkan membesar. Nanti ujung-ujungnya kita sadar sudah terlambat. Itu yang tidak ingin kita harapkan dari Indonesia ini. Jadi DPR, partai politiknya pun kemudian juga terlena dengan kondisi. Dewan Perwakilan daerahnya kemudian juga tidak ketahuan dia mau ngapain gitu. Dan kemudian masyarakat sipilnya dicekam ketakutan. Nah, itu bertumbuh kepada kampus. Kampus pun punya PR sendiri. Persis. Tapi bagi saya, ajakan juga ke kawan-kawan yang lain, itu bukan, kita benar punya pekerjaan rumah, tapi itu bukan alasan untuk kemudian abai lah dengan perkembangan Republik ini. Ya, kita punya tridharma, penelitian dilakukan, pengajaran tetap dilakukan, pengabdian pada masyarakat juga dilakukan, tetapi menjaga kampus sebagai rumah intelektual, di mana suara-suara kritis itu dibentuk di situ, harus tetap dilakukan. Bukan berarti kemudian banyak pekerjaan rumah, kemudian sudahlah kita menyerah begitu saja. Nah, saya khawatir itu yang terjadi. Kalau Mas Fatul melihat kondisi kampus kita sebetulnya, kenapa juga tidak punya tridharma perguruan tinggi? Salah satunya juga pengabdian masyarakat. Persis, pengabdian masyarakat kan termasuk juga menyampaikan ide-ide untuk perbaikan pada Republik. Tetapi kok tidak terlalu banyak muncul ya masap-masap pemikiran dari kampus untuk memperbaiki Republik ini sebetulnya? Saya melihat ada beberapa sebab, Mas Budiman. Satu tadi, saya ulang, exposure informasi. Tidak semuanya punya informasi. Yang kedua, soal pemahaman. Sebagian merasa itu bukan fungsi kampus. Sehingga saya tidak perlu bersuara. Nah, yang ketiga, bisa jadi terkait juga dengan ketakutan. Implikasi dari apa yang disuarakan. Nah, kalau ini sudah lengkap, ini kan
situasi yang sempurna ya Hmm. untuk sikap diam yang seharusnya tidak terjadi. Seharusnya tidak. Dan kampus juga mengalami situasi ketakutan juga sekarang. Sebagian. Sebagian mungkin ya, Sebagian sebagian mungkin mungkin ya, mungkin ya. ketakutan. Oke. Ada juga tuntutan yang lain sebetulnya adalah soal sensitivitas pemerintah terhadap kondisi rakyat. Bisa dielaborasi apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Mas Fatul? Contoh lah Mas Budiman, lagi-lagi contoh. Kita masih ingat ya, baru sekitar sebulan yang lalu mungkin, ketika ada kisruh sama nyebutnya seperti itu, gas melon misalnya. Kan pengambilan kebijakan yang tampaknya terkesan tergesa-gesa tanpa melihat kondisi real di lapangan. Dampaknya siapa? Rakyat kecil. Nah, yang seperti itu kan harusnya tidak terulang lah. Jadi setiap kebijakan yang berdampak ke masyarakat banyak itu harus dipikirkan hati-hati. Karena bisa jadi rantai pengaruh dari kebijakan sampai ke efek di lapangan ini tidak disadari. Sehingga menjadi agak gegabah itu mengambil kebijakan. Itu lebih karena apa? Lebih karena memang cara komunikasi dari pemerintahnya yang memang tidak cukup baik, atau memang penyiapan kebijakannya tidak dipersiapkan dengan baik, atau apa yang terjadi, Mas Fatul? Saya tidak tahu pastinya, tapi mungkin kita bisa membuat beberapa sinyalemen lah ya. Yang pertama bisa jadi tadi potret lengkap, potret faktual tidak dikuasai. Yang kedua bisa jadi ada semacam apa tadi ya, mungkin terlalu kasar kalau menyebut arogansi ya. Arogan. Paling enggak gegabah lah, gegabah. Nah, tanpa memikirkan secara matang dampak jangka panjangnya atau dampak luasnya. Nah, kalau dua ini dikombinasikan, kami khawatir ada kebijakan yang anti sains, tidak berbasis data, tidak berbasis fakta, karena ada keinginan yang main cepat. Nah, itu. Main cepat tanpa ada evidence based policy ya. Persis, ya. Kami khawatir seperti itu sering terjadi nanti. Dan terlalu banyak improvisasi gitu. Ya. Satu hal lagi yang juga cukup menarik, Mas Fatul, adalah berantas korupsi tanpa pandang bulu, berhenti membuat narasi untuk mengaburkan kasus korupsi. Ini isu ini kan sudah sering disuarakan. Persis. Bahkan kemarin Ray Dalio yang diundang oleh Presiden Prabowo juga mengatakan dua masalah besar Indonesia adalah soal reformasi birokrasi dan berantas korupsi gitu. Terus disuarakan. Tetapi ya begini gitu. Apa yang menyebabkan kemudian pemberantasan korupsi itu tetap lugas gitu, tidak pandang bulu sebenarnya? Terus disuarakan saja masih seperti ini, Mas Budiman. Apalagi kita diam. Nah, sehingga kita berharap ya ini tentu saja tidak hanya soal teknis. Ada faktor non teknis lah. Faktor politik, kemungkinan saling sandra, dan yang lain-lain ini menjadi omongan di ruang-ruang privat itu. Membuktikannya agak susah. Tetapi sulit untuk tidak dipercaya, kira-kira gitu. Oh, kenapa yang ini melakukan ini didiamkan saja, yang ini cepat ditangkap, ini cepat diproses. Ini kan indikasi lah bahwa ada pandang bulu. Dan itu menjadikan kasus hukum sebagai sandera politik. Persis. Nah, itu yang jadi masalah. Dan itu agak menyimpang dari posisi di konstitusi yang mengatakan bahwa semua orang kedudukan sama di muka hukum. Betul. Kalau ini pola seperti ini direfleksikan cukup dalam ya. Ketika berada dalam kekuasaan menjadi lebih aman, tetapi kalau berada di luar kemudian berhadapan dengan hukum. Kalau ini di logika ini diteruskan, apa yang bakal terjadi sebetulnya? Nah, saling sandra jangka panjang. Nah, korbannya siapa? Rakyat. Karena negara atau politik tidak lagi kepada moral virtue sebagai basis, tapi kepentingan sesaat, kepentingan kelompok, bahkan mungkin kepentingan sesat, saya tidak tahu. Nah, karena rakyat menjadi nomor yang kesekian. Nah, ini yang saya khawatirkan. Ada juga yang mengatakan ya, kalau kepala staf intelijen dari Rusia mengatakan, beri saya nama, itu saya akan cari kesalahannya. Semua orang pasti akan punya kesalahan. Persis. Tapi problemnya adalah ketika kesalahan itu dalam konteks korupsi,
Apakah kemudian penegakan hukumnya harus seperti apa, Mas Fatul? Tidak semua kesalahan itu kejahatan, Mas Budiman. Nah ini kalau udah jahat, punya niat jahat, memperkaya diri sendiri, menggarong uang rakyat, ini kan jadi masalah. Jadi ada orang salah, orang maladministrasi itu salah, tapi jadi tidak kejahatan. Nah, dan ketika itu menjadi kejahatan, ada niat, kemudian juga dilakukan berulang-ulang, bahkan dampaknya sampai di luar imajinasi kita kan. Itu kan sesuatu yang susah lah masuk akal sehat kita. Kok bisa ya? Ada orang dengan akal sehat bisa korupsi sampai sekian sekian triliun bahkan. Itu kan susah di logika. Nah, saya khawatir lagi, apakah itu dimakan sendiri? Itu kan nanti menjadi liar imajinasi saya ini. Atau jangan-jangan uangnya nggak ada juga? Nah, makanya apa ada cipratan kemana-mana kan ini menjadi liar kan. Nah, jadi saya khawatir kadang tuh takut dengan imajinasi saya. Mas, kalau saya baca bukunya Mas Fatul juga ya, dari kumpulan bersama dengan Mas Giri Suprabdiono soal KPK ya. KPK dan Mas Fatul kan di situ mengatakan salah satu resep dari pemberantasan korupsi adalah menggunakan IT, menggunakan teknologi informasi. Itu persisnya seperti apa, Mas Fatul? Ya, sebagai contoh lah, kita ambil pengadaan barang dan jasa. Itu kan sektor yang paling koruptif selama ini. Nah, ada peluang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dengan bantuan teknologi informasi. Dan selama ini sudah dilakukan. Waktu itu dikawal oleh LKPP misalkan. Sudah cukup baik. Cuma kita juga harus tidak naif bahwa modus selalu berubah, dan teknologi informasi ini belum bisa menjangkau seluruh proses pengadaan. Mulai dari identifikasi kebutuhan sampai audit. Nah, mungkin sekarang baru pada di tengah sini. Kita tidak tahu dia melakukan identifikasi kebutuhan, betul nggak dibutuhkan. Jangan-jangan tidak. Kemudian ada perencanaan. Jangan-jangan di sini juga ada pintu-pintu ruang-ruang gelap yang belum bisa terdeteksi oleh teknologi informasi. Jadi teknologi informasi membantu, tetapi orang di belakang teknologi itu tetap menentukan, Mas Budiman. Oke. Ya. Kalau menggunakan teknologi informasi khususnya artificial intelligence apakah tidak bisa, karena Mas Fatul kan expert di sana ya, sebagai orang yang belajar soal digital dan teknologi. Apakah tidak mungkin itu bisa membantu ya? Pertanyaan gini misalnya, ketika di Riau, hampir 3 gubernur di Riau itu terkena kasus korupsi, gitu kan. Jadi sangat segmented. Nah, apakah kemudian tidak bisa diolah dengan satu data yang ada untuk bisa mencegah apa yang terjadi pada Riau, apa yang terjadi pada daerah lain, dengan bisa nggak teknologi itu kemudian membantu untuk mendetek potensi-potensi terjadinya fraud, potensi-potensi terjadinya korupsi itu? Secara teoritis gini, Mas Budiman, mungkin artinya ketika data itu ada dan kita bisa siksa supaya mengaku polanya, maka pola ini bisa menjadi mengumpan kita. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Nah, pertanyaannya adalah menemukan data apa yang kita butuhkan. Kedua, pola apa yang ingin kita cari. Kalau misalnya data-data yang ada di catatan transaksi akuntansi misalnya, itu kan akan mungkin lebih mudah kan. Kalau ada, katakanlah ada data-data yang sifatnya itu agak berbeda, outlier dan lain-lain, itu bisa menjadi indikasi pintu masuk. Nah, mencari data seperti apa yang dibutuhkan, itu pertama, ada atau tidak. Kedua, mencari pola apa yang bisa kita cari dari data itu. Kalau itu bisa ditemukan, akan bisa membantu. Nah, kalau dari observasi Mas Fatul, apakah memang negara ini gitu serius memberantas korupsi sebenarnya? Di ruang publik kita lihat wacana itu, tapi ya juga di waktu yang sama kita sering sarapan dengan berita-berita korupsi. Dan tidak ada ujungnya seakan-akan. Jadi mau bilang serius kok tiap hari ada, mau bilang tidak serius, nyatanya juga ada lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu. Jadi ini posisi yang susah disimpulkan secara mudah. Jadi kalau common sense gitu, kalau lihat bukunya ditulis ini ya, korupsi mengkorupsi Indonesia ini kan semacam apa ya,
Babon ya. Ya, Semua strategi untuk memberantas korupsi itu sudah dipetakan gitu. ya. Sudah ada petanya, ada roadmap-nya. Tapi kenapa juga nggak jalan juga ya? Kalau saya melihat lagi-lagi tadi Mas, orang itu sistem yang saling menyandra. Ini menurut saya kok berperan di situ. Termasuk juga saya beberapa waktu yang lalu saya posting juga di media sosial saya kaderisasi korupsi yang semakin cepat. Kaderisasi, oke, ya, makin muda ya. Masih muda-muda tuh loh, kok sudah segitunya. Kan nggak mungkin saya melihat itu. Orang tiba-tiba korupsi sekian T tanpa pelan-pelan itu kan nggak mungkin. Saya khawatir itu ada tahapan-tahapan yang selama ini itu seakan-akan diizinkan menjadi normal, menjadi biasa, kemudian skalanya bertambah. Oke, jadi memang ada pola, Mas. Kalau dulu kan memang orang-orang elit gitu kan, Persis. kemudian pada satu masa korupsi melibatkan keluarga, Persis. melibatkan suami, istri, Ya. anak, keponakan Ya. gitu. Lalu kemudian sekarang makin muda. Makin muda. Ya, makin muda orang sudah korup. Nah, Ya. Mas Fatul sebagai tenaga pendidik di Ya. rektor, apa yang bisa dipikirkan atau identifikasi apa dari kampus untuk melihat tren korupsi ini makin lama makin muda dan jumlah yang dikorupsi makin besar sebetulnya? Nah, maka itu Mas Budiman, beberapa waktu yang lalu kami dengan kawan-kawan ex KPK Ya. itu menulis buku pendidikan korupsi berbasis kasus. Ya. Yang kita kasih nama BOBA itu kan. Buku Orang Baik Belajar Anti Korupsi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kemasan buku yang tadi ringan itu bisa menarik perhatian adik-adik mahasiswa. Karena sekarang meyakinkan mahasiswa bahwa korupsi itu jijik, menjijikkan. Korupsi itu brengsek, mohon maaf. Nah, itu sulit. Mengapa? Mereka menjadi saksi tiap hari ada berita korupsi. Mereka juga menyaksikan banyak korupsi besar, hukumannya rendah. Mereka juga menyaksikan banyak koruptor ditangkap, dipenjara, keluar, dipilih rakyat lagi. Mereka juga melihat koruptor di televisi dan lain-lain masih bahagia. Seakan-akan tidak ada penyesalan, dengan gaya hidup yang luar biasa. Susah meyakinkan. Karena informasi yang mereka akses jadi sangat terbatas kan. Makanya buku tadi yang kami tulis, mudah-mudahan itu bisa satu supaya mereka itu tertarik memahami korupsi dengan lebih baik. Yang kedua, tujuannya adalah supaya mereka punya semacam kesadaran di sini bahwa praktek koruptif itu menjijikkan. Mudah-mudahan itu ada dampaknya. Tapi di buku ini ya, saya ada satu buku yang ditulis oleh Karania kalau nggak salah, yang mengatakan soal folklore anti korupsi itu ya. Intinya kira-kira ketika semua orang sudah korupsi, semua orang udah korup besar-besaran, kemudian yang muncul adalah sebuah sentimen, wah yang lain udah korupsi, kapan giliran saya? Persis. Ikutlah korupsi juga gitu. Itu yang kami khawatirkan. Gimana mematahkan apa ya siklus itu, Mas? Nah, kalau teman-teman yang saya kenal yang selama ini di KPK itu cerita gini, mungkin nggak kalau misalkan Muslim itu kan, makanan haram itu seperti itu kesadarannya. Di rumah sendiri juga tidak dimakan, di tempat umum juga tidak dimakan. Jangan sampai katakanlah di rumah dimakan, di tempat umum tidak makan karena ada yang menyaksikan. Sebetulnya kesadaran itu bisa dengan berbagai cara lah. Kawan-kawan yang menggeluti agama dakwah juga bisa masuk. Di pendidikan dengan berbagai perspektif juga bisa masuk. Bayangan saya itu menjadi membekas, menjadi lebih terinternalisasi kalau semakin lantang, semakin banyak yang menyampaikan. Tetapi lagi-lagi itu nanti resultannya itu bisa terkoreksi oleh beragam berita korupsi yang selama ini tetap muncul. Makanya di situ. Sehingga keteladanan pemimpin, keteladanan penyelenggara negara itu menjadi sangat penting. Karena kalau kita saksikan itu tidak hanya level nasional saja Mas Budiman, sampai level desa pun prakteknya tidak beda jauh kan. Nah, sehingga kita bicara korupsi itu ya ngomong apa, kira-kira seperti itu. Karena kita ngomong, tapi di depan faktanya, situasinya, fenomenanya berbeda. Oke, keteladanan juga bagian dari 7 butir petisinya UII ya.
ada krisis keteladanan. Ya. Di mana memang kalau saya bicara dengan anak-anak muda, dengan zilenial mengatakan ya mereka tidak punya teladan sebetulnya. Nah, tadi Mas Fatul juga state lagi bahwa keteladanan menjadi penting. Tanpa keteladanan ya semuanya ya begini-begini saja. Betul. Kenapa kita bisa tidak punya teladan sebetulnya? Dulu di era dulu kan ada orang seperti Hugeng Iman Santoso, Persis, ya, ya. ada orang seperti Hatta, Ya. ada orang seperti Agus Salim Ya. yang menjadi teladan-teladan Ya. pada waktu itu. Ya. Tapi orang-orang seperti sekarang kok nggak muncul ya? Nah, itu mungkin sebabnya banyak Mas Budiman ya. Tapi saya membayangkan satu hal. Satunya kata dengan fakta Perbuatan, atau perbuatan. Jadi ketika orang ngomong A tidak korupsi ya perbuatannya tidak korupsi. Saat ini kan susah kadang ya. Dan kalau dia punya kuasa, kalau dia bilang jangan korupsi ya kalau ada yang korupsi ditindak dong. Tanpa pandang bulu. Nah, ini konsistensi ini yang sekarang agak sulit kita lihat. Ini yang tidak terjadi ya, sehingga muncul sarkasme di media sosial gitu. Kalau orang bicara A maksudnya B, kalau orang bicara C maksudnya D, Nah, kosok Bali. betul, kosok Bali ini gitu. ya. Jadi Ya. itu yang terjadi gitu. Ya, itu kan menakutkan Mas Budiman. Ya, artinya kita jadi kesulitan yang kita percaya siapa ya gitu kan. Nah, ketika tingkat kepercayaan turun, ini kan sebagai sebuah bangsa, ini kan tanda-tanda yang tidak bagus kan ya. Jadi ada public distrust sebenarnya. Betul, itu Yang sedang sangat mungkin terjadi. Sehingga ketika di banyak tempat ada banyak pidato, kita berantas korupsi, anti korupsi, tapi di saat yang sama kasus korupsi bertebaran di mana-mana. Kalau toh nggak masuk berita pun mereka mengalami di lapangan. Entah diminta uang untuk proses A, B, C, meskipun tidak masuk media. Artinya menjadi susah atau sulit percaya. Ini betul nggak sih pemberantasan korupsi? Kan kira-kira gitu. Oke. Ya. Nah, apa yang menyebabkan terjadi sebuah public distrust yang luar biasa itu, Mas Fatul? Jadi orang selalu berkata tidak satunya kata dan perbuatan. Kan? Itu kan kalau pakai bahasanya Mohtar Lubis kan ya munafik lah sebetulnya kan. Ya hipokrisi ya. Ya hipokrisi kan yang sedang terjadi gitu. Ini apa ya gejala-gejala apa? Apakah kita akan terjebak kepada apa yang dipidatokan oleh Mohtar Lubis di tahun 70-an soal hipokrisi itu, kemunafikan itu atau gimana? Kalau ini menjadi normal, Mas. Menjadi biasa, menular. Saya takut membayangkan sebetulnya. Kira-kira itu ujungnya kemana itu. Tapi ya kita sebagai orang yang punya akal sehat, beragama, ini kan dilarang ya untuk pesimis. Kan harus optimis. Yeah. Nah, sehingga harus mencari cara. Bayangan saya salah satu pintu masuknya adalah pendidikan. Pendidikan. Oke. Jadi apa yang dikerjakan oleh katakanlah di bidangnya Mas Fatul di UII gitu untuk mencegah agar menciptakan calon-calon pemimpin yang walk the talk gitu, satunya kata dan perbuatan, tidak munafik, anti korupsi dan lain sebagainya. Penanaman nilai yang pertama. Penanaman nilai. Nah, ini menjadi terinternalisasi, di kampus juga diberikan contoh. Nah, sehingga mudah-mudahan ketika mereka keluar dari kampus, mereka tetap konsisten. Dan ini akan menjadi lebih mudah ketika ekosistem di luar kampus juga sama. Artinya ada perbaikan di banyak level lah. Jadi dimulai dari kampus? Ya, lewat pendidikan. Ya, tentu saja mulai level yang paling bawah, Mas Budiman. Iya. Tapi apakah semua kampus juga bisa menanamkan nilai-nilai itu kalau kita lihat dalam kasus yang terakhir ya soal disertasi yang kemudian dituding plagiasi dan lain sebagainya. Gimana, Mas? Nah, itu juga mengkhawatirkan juga ketika penjaga moral itu mudah terkooptasi, terbeli, tersandra. Ini mengkhawatirkan, Mas Budiman. Nah, sehingga memang konsistensi menjadi penting. Konsistensi. Tanpa itu kok saya nggak melihat ada pintu keluar yang lainnya. Etika, moral ditanamkan, dan ini harus secara konsisten dirawat. Kalau tidak, ya tadi akan ada pembusukan lah. Ketika pembusukan itu terjadi, ya maka
contoh deh, kalau kasus yang terjadi di sebuah kampus di Jakarta itu menjadi presiden, Mas Budiman. Dan semua kampus di Indonesia seperti itu, kita bisa bayangkan dalam konteks global, bagaimana kawan-kawan di luar Indonesia itu melihat dunia akademik di Indonesia. Kalau mereka sampai tidak percaya dengan akademisi di Indonesia, kan jadi masalah. Jadi masalah. Kita tidak lagi bermartabat di depan kawan-kawan kita. Padahal akademisi yang dipunyai kan cuma nama baik, Mas Budiman. Harta nggak punya banyak. Nah, kalau nama baik sudah dijual, punya apa lagi? Ini kan mengkhawatirkan. Dan itu sedang terjadi proses decaying tadi, pembusukan. Saya melihat seperti itu. Sehingga perlu ada titik balik lah, gebrakan. Ini bisa dalam beragam bentuk, termasuk katakanlah, kan belum terlambat lah membuat keputusan baru misalnya. Nah, yang itu lebih sesuai dengan norma internasional, lebih bisa diterima akal sehat. Kalau itu katakanlah itu sebagai pilihan yang terbaik, mengapa kok ada penolakan di banyak tempat, ada petisi dan lain-lain? Karena bisa jadi itu tidak sesuai dengan akal sehat. Sekarang bukankah semuanya telah menjadi industri, Mas? Artinya politik pun telah menjadi industri. Ya, ketika dia orang menjadi seorang politisi pun dia harus bayar. Hukum pun telah menjadi industri. Ya, siapa membayar dia juga akan bisa memenangkan. Jadi bukan hanya no viral no justice, no money no justice yang kemudian terjadi. Dan kemudian dunia akademik pun kemudian agak sedikit terinterupsi dengan kekuatan kapital. Nah, itu sesuatu yang menurut saya juga perlu menjadi kesadaran bersama, Mas Budiman. Salah satu tren di dunia pendidikan saat ini adalah pendekatan neoliberalisme kan ya. Kompetensi yang terbuka, bebas. Terus kemudian juga negara tampaknya tidak begitu ambil peduli gitu. Karena tidak membangun ekosistem yang sehat. Akibatnya apa? Akibatnya adalah ada pendekatan-pendekatan yang itu bisa jadi sampai level tertentu atau bahkan bisa sampai langsung takut itu menggerogoti nilai-nilai dasar kampus. Bagi contoh misalkan, komersialisasi atas nama keberlanjutan untuk mendapatkan uang dan lain-lain. Akhirnya yang terjadi apa? Anak bangsa yang secara intelektual mampu, tapi secara finansial tidak beruntung, tidak punya kesempatan. Nah, sehingga yang selama ini saya coba tawarkan kawan-kawan di kampus, di UI adalah kita agak susah untuk menolak neoliberalisme totalitas. Tapi kita bisa membuat perlawanan-perlawanan kecil gitu kan. Salah satunya apa? Dengan menyuntikkan nilai. Bagi contoh misalkan Mas Budiman. Contoh saja. Ada kewajiban dosen publikasi di jurnal terindeks Scopus. Scopus itu sendiri kan juga bukan tanpa kritik satu. Kemudian yang kedua, ketika ini diniatkan hanya untuk katakanlah untuk pemeringkatan kampus dan lain-lain, ini esensinya kan hilang. Tetapi kalau orang melakukan riset, dipublikasikan di jurnal yang bereputasi, yang salah satu indikasinya di indeks Scopus, untuk kontribusi keilmuan, membangun kesadaran publik, meningkatkan sains, kemudian untuk teknologi, untuk kebaikan umat manusia misalnya, itu kan niat yang baik. Ini yang seringkali hilang. Sama-sama publikasi di Scopus, tapi yang satu niatnya untuk pemeringkatan kampus, yang satu untuk kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan. Ini nilai ini. Beda. Ya, jadi kita bisa jadi terlihat sama supaya tetap mendapatkan keabsahan legitimasi, tetapi nilai jangan dilupakan. Nilai jangan dilupakan. Karena melawan totalitas saat ini susah. Saya akui susah. Jadi korporatisasi perguruan tinggi dan lain-lain ini baru bisa jadi untuk kerja yang lebih efektif dengan bantuan teknologi, proses bisnis yang lebih efisien. Ini kan bagian dari pola pikir korporat kan, bisa dijalankan. Pengambilan keputusan cepat itu bisa dijalankan. Tapi lagi-lagi nilai tetap harus disuntikkan di situ. Caranya bagaimana? Misalnya, tetap ada porsi untuk anak-anak yang tidak mampu. Jadi jangan atas nama
pola pikir yang kapitalistik misalkan, kemudian pintu kampus tertutup untuk mereka yang secara finansial tidak mampu. Ini ya, coba kombinasi lah. Iya, iya. Tapi ada juga pikiran yang mungkin wacana itu terjadi sebulan atau 2 bulan lalu, ketika kampus kemudian diberikan kesempatan untuk mengelola tambang. Ya. Dan kemudian Mas Fatul mewakili UII yang juga yang pertama kali menolak. Ya. Bukankah kalau memang tambang itu kemudian bisa dikelola dengan baik dengan sistem apa, itu akan bisa juga kemudian membiayai operasional kampus? Ya, kalau akhirnya memang baik. Kalau tidak, kampus sudah kehilangan legitimasinya. Dan saya menduga itu sangat mungkin terjadi. Karena sampai hari ini mencari contoh pengelolaan tambang yang katakanlah bebas masalah masih sangat susah. Nah, sehingga cukuplah kampus mendidik ahli-ahli tambang, tapi dengan suntikan nilai yang bagus, kemudian membantu industri tambang. Industri tambang juga bertanggung jawab untuk prosesnya. Dan ujungnya kita harapkan siklusnya berjalan dengan baik, termasuk pajaknya ditarik pemerintah dengan baik. Nah, itu bisa untuk meningkatkan pendidikan. Tetapi kalau kampus yang masuk ke sana, saya satu melihat kampusnya belum tentu mampu. Risikonya besar secara finansial, yang paling penting risiko secara moral. Risiko secara moral. Saya khawatir. Mas, kalau dilihat ya, mungkin apakah itu prasangka atau apapun, ketika kemudian organisasi kemasyarakatan juga ditawarin untuk mendapatkan tambang, kemudian kampus, ya, kemudian nanti koperasi dan lain sebagainya. Apa yang dibayangkan oleh Mas Fatul sebagai seorang rektor yang juga seorang aktivis ketika negara menawarkan begitu banyak sumber daya alam kepada organisasi kemasyarakatan, kepada kampus? Menurut konstitusi kan maksudnya itu tugas negara kan? Iya. Tugas negara. Dan ketika negara memberikan itu kepada tadi beberapa entitas tadi, agak susah menebak dengan pasti latar belakangnya apa. Jangan-jangan ada udang di balik rempeyek. Yang itu semacam kooptasi ya. Nah, itu. Semacam kooptasi. Kan kita sudah lihat buktinya lah sampai level tertentu lah. Mulai cenderung pendiam, mulai sakit gigi, tidak bersuara ketika ada yang seharusnya dikritisi. Ini kan indikasi. Meskipun ada juga rasionalitasnya bahwa kekayaan alam itu dipelihara oleh negara dan diberikan kemakmuran untuk rakyat itu. Rakyat kan termasuk kampus lah, ormas lah, dan sebagainya. Itulah indahnya otak manusia, Mas Budiman. Kita bisa logika. Bisa beda ya? Iya, bisa beda. Itu ya argumentasi bisa dibangun, cuma kejujuran kan penting. Kejujuran lebih penting. Dan itulah yang hilang. Nah, itu yang kadang sulit menebak itu janjinya sebetulnya mau kemana itu kadang itu susah gitu loh. Mau husnudzan takut dosa, enggak husnudzan kok kesannya seperti itu kan. Iya. Ini Mas, ini juga selain poin yang keteladanan yang hilang, juga kemudian identifikasi masalahnya adalah masyarakat sipil yang cenderung apatis ya. Nah, itu juga kita melihat Mas Budiman kan kehadiran masyarakat sipil itu kan menjadi penyeimbang ya. Karena saya baca buku itu misalnya negara yang kuat itu harus diimbangi dengan masyarakat kecil yang kuat. Karena itu menjadi demokrasi menjadi sehat. Negara yang kuat penting untuk menjamin katakanlah hukum ditegakkan, menjamin layanan publik diberikan dengan berkualitas. Nah, masyarakat sipil yang kuat ini mengekang negara ketika ada peluang untuk keluar dari rel yang seharusnya. Tapi kalau masyarakat sipil menjadi lemah, negara tidak ada yang mengekang, mengontrol. Kami khawatir, kita khawatir ketika keluar agak terpleset dari rel, itu semakin jauh terplesetnya. Nah, sehingga kehadiran masyarakat sipil yang kuat ini justru harus dipandang seperti kawan seiring sejalan. Tidak perlu alergi. Tapi kan juga masyarakat sipilnya kan sebagian dari masyarakat sipilnya, sebagian dari aktivis kemudian ditarik masuk dalam kekuasaan dan kemudian semacam menjadi moderasi atau dalam bahasa Jawa dipangku lah kemudian ya udah termoderasi dan kemudian tenggelam juga. Ya kalau yang punya kuasa menjalankan tugas dengan baik ini tidak ada masalah kan. Ini kan isunya ketika ada
peluang penyimpangan, penyelewengan dan lain-lain, siapa yang mengingatkan? Sudah tidak ada lagi. Ini kan soal berbagi peran sebetulnya. Soal berbagi peran. Oke, jadi kalau tadi di awal ya, partai politiknya pun mengalami disfungsi Ya. gitu. Tercermin dari DPR-nya pun kemudian Ya. juga menjadi tukang stempel Ya. gitu kan. Lalu kemudian Dewan Perwakilan Daerahnya pun kemudian juga tidak kedengaran apa yang mau dia kerjakan. Ya. Kampusnya pun banyak pekerjaan rumah Ya. yang harus diselesaikan Ya. sehingga kritisismenya menjadi hilang, masyarakat sipilnya pun dalam kondisi yang berserakan Ya. gitu. Ya. Pertanyaan saya adalah kepada siapa kemudian bangsa ini harus berharap sebetulnya? Saya melihat dari semua elemen itu pasti adalah yang masih sehat akalnya. Kekuatan itu harus dikumpulkan, Mas Budiman. Dikumpulkan, saling diskusi, ngobrol, mencari jalan keluar bersama. Artinya tidak diam saja ketika Mas Betul, Fatul harus katakan. tidak boleh diam saja. Selalu saja ada orang harapan-harapan di banyak pojok itu, nah, kita kumpulkan. Saya diundang Mas Budiman juga salah satunya itu. Supaya ide-ide saya yang tadinya hanya ngobrol di WA dengan kawan-kawan, di ruang-ruang terbatas di kampus, masuk back to BDM. Nah, ini menjadi melantang. Oke. Mas, ini juga menarik, Mas. Saya juga baca e-book ya yang dikumpulkan oleh UII. Judulnya adalah Suara Sunyi di Tengah Keriuhan. Ya. Itu adalah kumpulan pernyataan sikap ya, dari berbagai ormas, berbagai elemen yang dikumpulkan oleh UII dan kemudian diberi judul Suara Sunyi di Tengah Keriuhan. Mas Fatul merasa sunyi sebetulnya, merasa kesepian. Pertama itu awalnya gagasan kami beberapa, saya termasuk dengan kawan-kawan. Dan niatnya Mas Budiman, supaya kita nggak mudah lupa pada suatu masa di Indonesia, ini mendungnya sangat kelam. Mendungnya sangat kelam. Dan kawan-kawan berbagai elemen membuat pernyataan sikap dengan banyak hal, banyak perspektif, tapi tampaknya tidak didengar. Tidak didengar. Serius. Nah, sehingga itulah mengapa suasana riuh rendah pesta demokrasi dan lain, tapi suara kami yang disuarakan dengan tulus ini seakan-akan berlalu begitu saja. Ini kan keriuhannya di sana, kita merasa kesepian akhirnya. Dan bahkan kawan-kawan kita yang kita harapkan kadang mendukung pun juga kadang diam saja. Karena berbagai hal mungkin ketakutan dan lain-lain. Nah. Artinya kampus memang betul-betul dalam posisi yang juga tercekam oleh ketakutan ya? Saya melihat sampai level tertentu seperti itu. Meskipun kadang mereka tetap punya alasan lagi-lagi kan. Oh, ini bukan bidang saya sudah bersuara. Selalu saja ada argumentasi lah. Tapi secara agregat, secara umum kita melihat bahwa suara-suara kritis dari kampus ya tidak seperti yang kita bayangkan lah. Kenapa Mas tidak bisa muncul semacam Frankfurt School gitu, masa pemikiran Frankfurt, ya kan? Saya membayangkan misalnya ada Kaliurang School gitu, Bulak Sumur School gitu kan, kemudian Ganesha School, Salemba School yang betul-betul membantu negeri ini agar keluar dari tren pembusukan, tren sehingga betul-betul menjadi terang gitu sebetulnya. Saya melihat upaya-upaya itu oleh kelompok-kelompok kecil ada, Mas Budiman. Cuma mungkin tidak sangat lantang ya, tidak sangat lantang. Dan yang kedua adalah apakah suara-suara itu, suara-suara tulus itu, suara-suara murni itu betul-betul diperhatikan. Itu pertanyaan yang lain. Kalau kita katakanlah bebas bersuara, bebas menyampaikan aspirasi, pertanyaannya gagasan ini didengar enggak? Itu kan isu yang lain. Itu seperti shadow boxing ya? Nah, ninju. Gitu. Nggak ada lawannya, capek sendiri ya? Nah, betul. Nggak kemana-mana kita. Nggak kemana-mana. Itu kesel dulu ya? Betul, nah gitu lah. Itu strategi juga jangan-jangan ya? Bisa jadi. Semua kritik ya sudah biar jarnoai. Nah, ya biar terlihat demokratis lah. Kelihatan demokratis. Seolah-olah demokratis, tapi ya nggak didengar. Nggak didengar. Itu jadi isu. Dan tampaknya kita
kayak deja vu lah kita ngomongin. Oh, kok kayaknya terjadi ya kemarin ya kira-kira gitu loh. Ini juga menarik Mas. Mas Fatul kan di buku Suara Sunyi di Tengah Keriuhan Ya. itu kan menulis epilog ya, Ya. yang mengutip di awalnya adalah Joe Santayana ya. Ya. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Ya. Sebetulnya kenapa dipilih epilognya adalah Joe Santayana itu sebetulnya? Ketika banyak elemen bangsa membuat pernyataan menjelang lengsernya Mulyono, itu ternyata tidak berhasil membangun kesadaran baru yang meluas itu. Nah, kita khawatir apa yang terjadi, pelanggaran-pelanggaran yang ada itu akan terulang terus di waktu-waktu mendatang. Dan bahkan saya takutnya lagi dalam skala yang lebih besar. Dulu boleh kok sekarang jadi tidak boleh, kira-kira seperti itu. Kalau pelanggaran itu menjadi normal, Mas Budiman, dan skalanya naik, kan kita patut khawatir ya, kita menjadi bangsa yang terkutuk karena tidak belajar dari sejarah masa lalu. Dan sulit akhirnya mendidik adik-adik kita di kampus bahwa ini tidak boleh loh. Nyatanya ada. Ini tidak diizinkan undang-undang. Nyatanya sudah diketahui juga tidak dinyatakan bersalah misalnya. Tapi bukankah kemudian praktek sejarah itu sedang berulang juga Mas Fatul? Kalau kita lihat misalnya soal TAP MPR nomor 11 1998 soal penyelenggara negara yang baik dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu kan 98 dilahirkan dengan bentrokan antara pengunjuk rasa dengan tentara pada waktu itu, sejumlah mahasiswa tewas, KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi sekarang KKN itu menjadi terbalik menjadi NKK, narik kawan-kawan atau narik konco-konco gitu kan. Sehingga yang terjadi adalah nepotisme gitu. Berulang lagi sebenarnya terjadi. Gimana Mas Fatul menjelaskan? Memang sejarahnya sedang berbalik atau kita lagi menormalisasi ke era zaman Orde Baru gitu? Satu, jadi tadi kita tidak belajar dari sejarah. Kemudian yang kedua, naik turun itu sebetulnya natural. Cuma pertanyaannya gini, ini kan naik turun Mas Budiman ya? Iya. Tapi kan naik. Ini juga naik turun. Turun. Ini juga naik turun. Lebih turun lagi. Naik turun tidak masalah, tapi harusnya slope-nya, gradiennya naik. Nah, saya belum melihat ini sebetulnya. Jadi naik terus monoton tanpa masalah sampai juga nggak mungkin. Nah, cuma trennya ini loh. Jadi kalau kita bicara gaya itu ya resultannya semakin banyak itu. Jadi mungkin kita kerja, tapi sana aja ngembosi, ini kan menjadi resultannya nol kan. Ya kita kerja dikit, sana sedikit, lama-lama kan terakumulasi menjadi besar. Ini yang tampaknya pola pikir yang perlu dibangun, karena apa? Tidak mungkin bahwa negara atau bangsa ini kan kerja kolektif. Ya, yang punya kuasa bekerja dengan baik, kami yang sekarang punya amanah di kampus juga menjalankan dengan baik, yang di tempat lain juga menjalankan dengan baik. Kalau itu semuanya, resultannya kan akan bagus. Tapi kalau kami bekerja, yang sana ngembosi, kami memberi contoh baik, sana ngasih contoh buruk, itu kan resultannya menjadi nol. Menjadi nol. Ya. Oke. Lalu sekarang apa Mas Fatul setelah mengobservasi semua keadaan, telah mendengar langsung dari Presiden Prabowo soal apa yang akan dikerjakan oleh negara bangsa ini, posisi UII akan mengambil peran apa dalam konteks merepair atau memperbaiki kondisi bangsa ini? Satu, kampus ini tetap harus kita tempatkan sebagai rumah intelektual. Rumah intelektual. Nah, intelektual ini punya tugas, salah satunya adalah menyampaikan kebenaran. Nah, sehingga ketika ada kebenaran yang itu ditutupi menjadi abu-abu, diselimuti kabut, ya kita harus kembali terangkan itu. Supaya apa? Supaya paling tidak ada narasi tandingan. Nah, sehingga rakyat, mereka yang masih sehat akalnya, ini bisa terus berpikir. Kegelisahannya ini bisa ada jawaban. Dan ketika itu terjadi, kita patut menjaga optimisme, Mas Budiman. Mudah-mudahan ada perbaikan lah. Mudah-mudahan ada perbaikan. Ya harus optimis, karena agama saya melarang tidak optimis. Ya, ada semangat yang harus optimis, tapi butuh apa? Agar situasi yang trennya turun, kemudian bisa rebound. Collective action. Collective action. Ya, aksi bersama. Siapa yang akan mempelopori dalam posisi seperti sekarang? Bisa di bidangnya masing-masing. Misalkan kawan-kawan jurnalisme lah. Ya,
dirawat supaya tidak terkooptasi misalkan. Kawan-kawan kampus ya jaga akal sehatnya. Mungkin kawan-kawan parlemen yang masih sehat ya tetap bersuara dengan jernih. Terus kemudian penguasa ya tidak, saya yakin tidak semuanya buruk toh. Nah, yang baik-baik bagaimana itu bisa menularkannya kepada yang lain. Nah, kalau semuanya bisa menjalankan tugas dengan baik seperti itu, nah, yang dari kelompok kecil, bayangan saya kok bisa ini ya. Tapi kalau saya putus asa, nah, agak Artinya tidak boleh berputus asa ya. persis, Apapun ya. harus ada aksi bersama untuk memperbaiki situasi negeri. Persis, ya. Mas, di bagian-bagian terakhir, Mas. Mas Fatul di ITB, kemudian studi sampai ke Norway, dan kemudian menjadi rektor, ya kan, juga menjadi ya prosais atau cerpenis gitu, atau penyair gitu. Kalau saya boleh tanya, refleksi dari Mas Fatul soal apa sih sebetulnya masalah bangsa Indonesia yang menjadi hakiki, menjadi akar dari segala akar masalah sehingga bangsa ini tidak bisa maju sepesat katakanlah negara-negara lain. Apa sebenarnya? Membunuh kepentingan pribadi, Mas. Membunuh kepentingan pribadi. Artinya kepentingan pribadinya masih terlalu dominan. Persis. Jadi kepentingan bangsa dan negara ini nomor sekian. Oh, Ya, itu semacam konflik of interest ya? betul. Dan itu kalau yang menang kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, kepentingan sesaat, kepentingan bangsa kan jadi korban. Ya, saya bukan sok suci kemudian punya kontribusi luar biasa, enggak. Tapi pola pikir ini kan penting ya. Ada titik tertentu ketika orang itu sudah harus mewakafkan dirinya. Mewakafkan energinya untuk bangsa dan negara. Tidak lagi mempergemuk pundi-pundinya gitu loh. Nah, kalau ini yang terjadi, kan kita punya contoh lah. Pejabat Indonesia zaman dulu itu kan bisa menjadi contoh, mereka sudah selesai dengan dirinya, mewakafkan dirinya, dan mereka juga menjadi cermin bahwa keragaman ada, tetapi mereka mengesampingkan perbedaan, mengedepankan persamaan, sehingga maju. Energi bangsa tidak bocor kemana-mana. Tapi ketika perbedaan malah justru ditonjolkan, kepentingan pribadi kelompok sesaat ini justru dominan, kan jadi masalah, Mas. Oke. Kalau ancaman, Mas, Pak Yaakob itu selalu berpesan ya, Pak Yaakob Utama selalu berpesan kepada jurnalis-jurnalis muda ya, untuk menjaga agar negara bangsa ini tidak merucut. Ya, Merucut itu ya pecah lepas lah, ya. lepas lah. Nah, kalau refleksinya Mas Fatul, apa sih yang menjadi the biggest ya problem atau ancaman yang bisa menciptakan potensi disintegrasi pada negara bangsa ini? Rasa paling percaya yang tidak dijaga. Rasa saling percaya tidak dijaga. Sehingga ada sebuah public distrust. Betul. Itu yang akan mengancam negara bangsa. Betul. Oke. Ya. Kalau saya tanya Mas, Mas Fatul lama di Norway ya, udah belajar di Norway gitu. Kalau saya tanya negara bangsa yang memang menjadi cita ideal atau negara bangsa seperti itulah yang kemudian selayaknya Indonesia mencapai. Negara bangsa mana, Mas? Ya, tentu kita bisa berkaca dari beragam negara ya. Contoh misalkan Norwegia lah, kita bisa belajar. Salah satunya dari bagaimana negara punya perhatian yang penuh untuk memakmurkan rakyatnya. Norwegia di tahun 60-an kan miskin. Tapi sekarang kaya raya, dengan gitu. Pelayanan publik bagus, pemerintah bersih yang kedua. Saya pernah di sana dan ketika itu ada kasus perusahaan Norwegia menyuap di sebuah negara di Afrika untuk mendapatkan tender minyak. Itu jadi berita berminggu-minggu. Padahal suapnya tidak besar. Dan suapnya itu di luar negeri. Artinya apa? Kesadaran untuk membuat pemerintah yang bersih. Kemudian kritik terhadap praktek-praktek yang menyeleweng. Itu menjadi penting, Mas. Menjadi penting. Media juga menyuarakan tidak ada takut kan?
Kalau kita belajar dari Norway, apa yang Ya, bisa dipelajari dari Norway? Karena hampir semua aktivis civil society organization ya, itu menempatkan Norway sebagai, atau Norway dan Scandinavian ya, country sekarang sebagai negara-negara yang ideal, sebenarnya betul. welfare state. Ya. Kalau dikontekkan ke Indonesia, apa yang bisa dipelajari, Mas? Misalkan satu ya dia perhatian kepada keadilan sosial menjadi Oke, penting kan. social justice. Yang kedua, kebersihan penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, di sana itu egaliter, Mas. Egaliter. Dan kita punya bibitnya di sini, egaliter. Hmm. Misalkan Perdana Menteri juga biasa-biasa saja, tidak perlu layanan yang luar biasa, tidak perlu sambutan yang sangat luar biasa mewah, tanpa mengurangi kehormatan mereka. Pendidikan juga gratis ya, untuk warga negara. Meskipun sekarang menjadi ada tekanan juga kan karena naiknya politik kanan misalkan. Tapi secara umum itu bisa kita contoh. Oke. Kalau pemimpin, Mas Fatul, yang menjadi baik di luar negeri atau di dalam negeri yang menjadi kira-kira menjadi idola atau mempengaruhi jalan pikir Mas Fatul, siapa itu? Secara spesifik tidak ada sebetulnya, Mas. Tapi ya saya belajar dari banyak hal lah. Bahkan dari anak kecil saya bisa belajar. Oh, Nah, soal kejujuran, kepolosan itu kan penting kan. Dari siapapun kita bisa belajar. Kita bisa belajar dari siapapun juga ya sebetulnya. Kalau Indonesia ketika berusia 100 tahun, ya 17 Agustus 2045 gitu. Apa yang menjadi impian Mas Fatul Wahid Ya, ketika Indonesia berusia 100 tahun nanti? satu, keadilan sosial. Disparitas menjadi berkurang lah. Sekarang kan Jangan, ketimbangannya luar biasa kan itu. Yang kedua, ya pemerintah lebih bermartabat. Bermartabat. Ya, lebih bersih, berdiri sama tinggi dengan negara asing, itu kan bermartabat. Nah, yang ketiga, ya kemakmuran harus menaik lah. Karena dengan kemakmuran banyak hal yang terbuka, banyak hal baik yang mungkin dilakukan lebih sempurna lagi. Dan itu lagi-lagi bayangan saya salah satu pintu masuknya ya pendidikan. Pendidikan. Jadi pendidikan harus dapat porsi yang besar dari perhatian pemerintah. Karena tanpa itu sulit. Karena pendidikan ini kan punya banyak fungsi ya. Salah satunya kan sebetulnya memungkinkan mobilitas naik secara sosial vertikal kan. Karena dia membuka beragam kemungkinan. Nah, tanpa itu agak susah. Dan itu kerja jangka panjang, tidak bisa sehari dua hari. Iya. Tapi kan bukan kalau pendidikan kalau dicerminkan dalam anggaran, bukankah konstitusi telah memberikan sebuah afirmatif ya 20% anggaran negara untuk pendidikan. Itu apa? Gimana prakteknya sebenarnya? Nah, misalkan Mas Budiman cermati lah anggaran tahun lalu lah. Dari 600 sekian T itu. Tampaknya kalau nggak salah ingat sekitar 50% lebih dikit itu dana desa, Mas. Kok bisa masuk situ saya tidak tahu. Untuk dana yang porsinya diberikan untuk pendidikan tinggi juga sangat sedikit. Sangat sedikit. Jadi 20% itu kalau murni mungkin punya daya tendang lah. Daya dorong yang kuat. Tapi tampaknya saya ini kan tidak murni ya. Tidak murni ya? Tidak murni hanya untuk pendidikan. Tapi ada yang dititipkan tapi diklaim pendidikan. Saya tidak tahu kenapa kok bisa seperti itu. Jadi lebih rekayasa anggaran ya? Nah, itu saya tidak berani mengatakan seperti itu. Jadi artinya kan sampai sekarang kita lihat isu-isu pendidikan ya, soal tukin dosen yang juga tidak dibayarkan dan lain sebagainya. Sehingga retorika bahwa pendidikan itu penting ya sebenarnya tidak cukup mendapatkan dukungan dari elit sebetulnya. Betul, dan bukti di lapangan. Bukti di lapangan karena seperti itu. Betul. Itulah yang disebut sebagai apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan berbeda ya. Ya, saya melihat itu ada disparitas itu. Dan kalau itu terus terjadi akan mengarah kepada sebuah tadi Mas Fatul katakan sebagai sedang terjadi decaying, pembusukan dalam dunia pendidikan. Betul. Dan dampaknya sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Itu soal masa depan bangsa.
Tapi tetap apapun harus optimis kan? Persis, ya. Oke, Mas Fatul, matur nuwun ya. Makasih Mas Budiman ya. Oke ya. Ya. Demikian obrolan saya dengan Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fatul Wahid, karena tidak mau disebut sebagai profesor dalam obrolan yang sangat informal. Semoga substansi pemikiran dan gugatan itu menjadi kesadaran kita bersama. Satu puisi yang dikatakan oleh Mas Fatul adalah jangan diam saja melihat berbagai ketidakadilan sedang terjadi. Silakan like, share, dan komen. Thank you.